Salam berjumpa lagi di tutorial C#. Tutorial kali ini akan membahas mengenai control structure pada C#. C# memiliki dua bentuk umum control structure. Yang pertama adalah iteration atau looping, dan yang kedua adalah decision atau selection. Mari kita bahas looping terlebih dahulu. Looping mengizinkan kita membuat code dijalankan berulang-ulang kali. Kita akan mempelajari tiga bentuk dasar dari looping yang umum digunakan. Yang pertama adalah for loops. Sebagai contoh, kita akan menggunakan for loops untuk mencetak angka 1 sampai 5. Pertama kali kita ketik for, lalu tekan tab 2 kali secara cepat. Maka C# akan membantu kita membuat struktur dasar dari for. Yang pertama adalah inisialisasi variabel i dengan angka 1. Kemudian kita ganti kondisinya menjadi lebih kecil sama dengan 5. Kemudian kita isi body dari loop menjadi console.writeLine. Kita cetak i. Kemudian kita compile. Maka hasilnya akan tercetak angka 1 sampai 5 pada layar konsol. For loops biasa digunakan jika kita mengetahui dengan pasti berapa kali statement ingin diulang. Namun jika kita tidak mengetahui berapa kali statement ingin diulang, maka kita dapat menggunakan jenis looping yang lain, yaitu while dan do while. Mari kita pelajari while terlebih dahulu. Pengecekan kondisi pada while akan dilakukan di awal. Jika true, maka statement akan dijalankan. Kita ketik while, kemudian tekan tab 2 kali secara cepat. Maka inilah struktur dari while. Sebagai contoh, kita akan menggunakan while sampai user menginput huruf key. Kita ganti kondisinya menjadi console.readline equals key sama dengan false. Kemudian kita cetak looping masih berjalan. Selesai dari looping, kita cetak pesan looping selesai. Kemudian kita compile. Maka ketika saya menginput huruf A, akan terjadi pesan looping masih berjalan. Jika saya B, maka looping masih berjalan. Untuk selesai dari looping, maka saya harus menginput huruf key. Looping selesai. Sekarang bayangkan jika program dijalankan lagi dan user langsung menginput huruf key. Maka statement di dalam loop tidak akan pernah dijalankan. Bagaimana jika kita ingin menjalankan statement minimal 1 kali? Maka kita perlu menggunakan do while. Do while dapat menjamin bahwa statement akan dijalankan minimal 1 kali, karena pengecekan kondisi dilakukan di akhir, setelah statement dijalankan. Saya akan komen dulu while. Untuk membuat sintaks dasar dari while, kita ketik dulu, kemudian tekan tab 2 kali secara cepat lagi. Maka kita ganti kondisinya menjadi console.readline equals key sama dengan false.
body dari do while, kita bisa isi pesan looping masih berjalan. Kemudian kita tampilkan pesan lagi jika keluar dari looping. Looping selesai. Kemudian kita compile. Maka sebelum saya menginput huruf apapun, akan terjadi pesan looping masih berjalan. Statement yang terdapat di dalam do while ini akan dijalankan, karena pengecekan pada do while akan dilakukan di akhir. Kemudian saya input huruf A, looping masih berjalan. Jika saya input huruf C, looping masih berjalan. Jika saya input huruf Q, maka akan jadi pesan looping selesai. Sekian perbedaan while dengan do while. Berikutnya mari kita bahas tentang decision atau selection statement. Saya komen terlebih dahulu do while yang sudah kita buat. Yang pertama kita akan bahas adalah if, else, dan else if. Sebagai contoh, jika user menginput angka lebih kecil dari 10, maka akan muncul pesan angka lebih kecil 10. Maka pertama kali program akan meminta user menginput suatu angka. Kita buat suatu variabel integer input, lalu kita minta inputan dari user, integer.parse console.readline. Lalu kita cek dengan if kita bisa menggunakan tab lagi. Kita ganti kondisinya menjadi input lebih kecil 10, maka saya akan tampilkan pesan input lebih kecil 10. Lalu kita jalankan program. Jika saya menginput angka 9, maka akan terjadi pesan input lebih kecil 10. Namun, jika saya menginput angka 11, maka program akan selesai begitu saja, tanpa suatu pesan apapun. Karena statement yang ada di dalam if akan dijalankan jika kondisi bernilai true. Bagaimana jika kita ingin menampilkan pesan jika angkanya lebih besar dari 10? Maka kita bisa menggunakan else. Kita cetak pesan input lebih besar atau sama dengan 10. Maka kita compile lagi. Jika saya menginput angka 15, maka akan terjadi pesan input lebih besar atau sama dengan 10. Karena jika kondisi di sini bernilai false, maka yang dijalankan adalah statement di dalam else. Mari kita pelajari lebih lanjut bentuk else if. Sebagai contoh, saya akan menampilkan pesan jika inputnya 10, maka angkanya 10. Jika input 20, maka angka 20. Selain dari itu, akan muncul pesan angka bukan 10 maupun 20. Mari kita rubah kondisinya menjadi input sama dengan 10. Input pesannya adalah input adalah 10. Kemudian kita tambahkan else if kita isi dengan input sama dengan 20. Maka kita tampilkan pesan input adalah 20. Else-nya kita isi dengan pesan input bukan angka 10 dan bukan angka 20.
Maka kita coba. Jika saya menginput angka 10, akan terjadi pesan input adalah 10. Namun, jika saya menginput angka 40, akan terjadi pesan input bukan angka 10 dan bukan angka 20. Proses pengecekan if terjadi dari atas ke bawah. Jadi kondisi pertama ini yang pertama kali dicek, ini adalah kondisi kedua. Jika tidak ada yang bernilai true, maka kondisi else yang terakhir ini akan dijalankan. Bentuk ini kita bisa rubah menjadi bentuk switch case. Mari kita coba buat dalam bentuk switch case. Saya akan komen di bagian ini. Kemudian kita buat switch. Dengan menggunakan tab, maka akan terbentuk struktur sebagai berikut. Kita isi bagian dari switch yang ingin dicek. Input. Jika case-nya adalah 10, maka kita cetak input adalah 10. Jangan lupa kita harus mencetak perintah break. Case 20. Input adalah 20. Kemudian break. Perintah default akan dijalankan jika tidak ada case yang sesuai. Maka kita akan mengetik input bukan angka 10 maupun 20. Untuk memudahkan proses pengecekan, saya akan menambahkan perintah while true. Sehingga bagian ini akan terus-menerus di looping, atau biasanya kita sebut sebagai infinite loop. Kita compile. Maka jika saya menginput angka 10, input adalah 10. Maaf, kita akan menaruh statement input ini di dalam ini, while. Kemudian kita compile lagi. Jika saya menginput angka 10, maka input adalah 10. Jika saya input angka 20, akan muncul pesan input adalah 20. Selain dari itu, kita akan menerima pesan input bukan angka 10 maupun 20. Biasanya, switch dipakai untuk bentuk yang sederhana, seperti ini. Dan if dipakai pada bentuk yang lebih rumit lagi. Contohnya, kita bisa menggunakan logika operator seperti sama dengan, lebih besar sama dengan, dan tanda lebih besar, lebih kecil sama dengan, dan tanda lebih kecil, kemudian tanda tidak sama dengan. Kita juga bisa menggunakan tanda-tanda and seperti ini dan tanda or. Sebagai contoh, kita akan mengecek input merupakan angka di antara 10 dan 20. Maka saya akan komen bagian switch ini terlebih dahulu. Kemudian kita kembali minta inputan. Kita akan cek dengan if
angka di antara 10 sampai 20. If input lebih kecil lebih besar 10 and input lebih kecil 20, maka tampilkan pesan input di antara 10 dan 20. Else input tidak di antara 10 dan 20. Maka kita compile. Jika saya menginput angka 15, maka akan terjadi pesan input di antara 10 dan 20. Karena 15 lebih besar 10, bernilai true. And 15 lebih kecil dari 20, bernilai true. True and true hasilnya adalah true. Maka dari itu kalian harus menguasai juga tabel kebenaran. Sekian tutorial kali ini. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.